Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 13 sampai 20. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya, aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 11 ayat 11 sampai 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat
bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah yang terbesar dalam kerajaan Allah. Yohanes Pembaptis terkenal sebagai nabi terakhir yang menjembatani masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kesohorannya sangat kita rasakan, terutama pada masa Advent, karena ia memang tampil untuk menubuatkan perlunya persiapan dalam menyambut kedatangan Sang Mesias. Kehadiran dan seruannya tentang pertobatan sebagai persiapan menyambut Sang Mesias yang dinanti-nantikan sudah menggegerkan umat Israel dan menggusarkan para penguasa di Israel pada masa itu. Ketika Mesias dan penebus Israel yang dinubuatkan Nabi Yesaya benar-benar muncul, Yohanes memberitakan kedatangannya. Untuk membungkam kesaksian dan pemberitaannya, Yohanes Pembaptis dipenjarakan. Dari dalam penjara, Yohanes mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah Dia adalah Mesias yang akan datang itu. Sebagai tanggapan, Yesus meminta para murid Yohanes untuk menceritakan kepadanya apa yang mereka dengar dan lihat. Ketika para murid Yohanes Pembaptis telah pergi, Yesus mengungkapkan pujian dan penghargaannya kepada Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku terkasih, bagi Yesus, Yohanes Pembaptis adalah yang terbesar yang pernah lahir dari seorang perempuan. Tetapi dalam tarikan nafas yang sama, Yesus menegaskan bahwa kendati demikian, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Apakah maksudnya? Yohanes memang memberitakan kedatangan Yesus, tetapi dia dibunuh sebelum melihat kematian dan kebangkitan Yesus, kedatangan Roh Kudus, dan kelahiran gereja. Dalam arti itu, murid-murid Yesus lebih beruntung daripada Yohanes Pembaptis. Karena menjadi murid Yesus, kita boleh merasakan buah dari sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Bahkan Roh Kudus telah dicurahkan ke dalam hati kita. Anugerah ini membuat kita menjadi orang-orang yang terberkati. Lebih daripada itu, lewat baptisan, kita menjadi anggota gereja, anggota tubuh mistik Kristus sendiri. Semoga masa Advent meneguhkan iman sebagai murid-murid Yesus. Dan marilah mengungkapkan iman itu di dalam perbuatan-perbuatan baik kita setiap hari. Semoga demikian. Amin.